Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, pengikut mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis, atau yang lebih dikenal dengan nama Hukum Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kuliah mengenai kontrak atau perjanjian. Sedangkan material kuliah dalam bentuk PowerPoint sudah saya lampirkan di e-learning agar saudara mengupload, mendownload, dan selanjutnya saudara membaca dengan seksama sambil menjelaskan penjelasan dari saya yang saya sampaikan melalui video ini. Saya mulai dengan pengertian kontrak. Pengertian kontrak dijelaskan di dalam Kitab Undang Hukum Perdata pada pasal 1313. Bagaimana bunyinya? Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau suatu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Jadi keywordnya adalah saling berjanji antara satu pihak dengan pihak lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Ya. Sesuatu hal ini sebagai contoh misalnya ya kontrak penggunaan ruko, perjanjian jual beli, ya, perjanjian dengan leasing, waktu Anda membeli motor dengan cara mencicil, dan sebagainya. B. Azas-azas hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis. Ya. Salah satu yang terkenal namanya azas kebebasan berkontrak. Ya. Azas kebebasan berkontrak. Apa yang dimaksud dengan azas kebebasan berkontrak? Azas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Jadi intinya, seseorang itu bebas melakukan kontrak dengan siapapun. Namun demikian, kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan, ya maksudnya kebebasan dalam melakukan kontrak itu tidak boleh bertentangan dengan satu, undang-undang, ya. Yang kedua, ketertiban umum. Yang ketiga, kesusilaan. Ya. Apa sih syarat-syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian?
Nah, suatu kontrak atau perjanjian itu dikatakan sah, ya, menurut pasal 1320 Kitab Undang Perdata adalah sebagai berikut. Satu, kesepakatan. Ya. Adanya kesepakatan. Ya, sudah barang tentu kalau nggak ada kesepakatan tentu tidak akan terjadi suatu peristiwa kontrak atau suatu perjanjian. Apakah yang dimaksudkan dengan kesepakatan? Kesepakatan adalah rasa ikhlas, saling memberi, dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan, dan keikhlasan. Jadi kesepakatan ini harus didasari dengan rasa ikhlas. Ya. Tidak boleh dengan paksaan atau penipuan. Yang kedua, kecakapan. Cakap. Ya. Kecakapan berarti adalah para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Sedangkan yang dimasukkan dengan subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Jadi pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia adalah individu dan badan hukum. Jadi yang bisa menjadi subjek hukum itu adalah individu, ya, orang atau badan hukum. Ya, badan hukum ini ya bisa dalam bentuk perusahaan, organisasi, institusi. Ya. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Nah, siapa yang tidak cakap? Nah, yang tidak cakap itu adalah anak-anak, itu tidak cakap, tidak boleh membuat kontrak. Orang sakit jiwa, ya, itu juga tidak boleh melakukan kontrak. Dan orang-orang yang ditempatkan dalam pengawasan hakim, maksudnya di sini ya, dalam pengawasan hakim atau dalam pengawasan pengadilan. Nah, itulah, jadi satu, ada yang kesepakatan, yang kedua cakap ya dalam melakukan kontrak, ya. Yang ketiga, hal tertentu, ya. Hal tertentu maksudnya adalah objek yang diatur dalam kontrak harus jelas. Jadi apa yang di dalam kontrak itu harus jelas objeknya apa gitu. Ya. Tidak boleh samar-samar, harus jelas. Misalnya Anda melakukan kontrak sewa menyewa kamar antara Anda dengan pemilik rumah. Itu harus jelas objeknya. Objeknya adalah kamar di rumah tersebut. Kenapa? Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak yang membuat kontrak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Yang keempat, sebab yang dibolehkan. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Contohnya, Anda tidak boleh membuat kontrak jual beli mengenai perdagangan narkoba. Kenapa? Karena narkoba itu dilarang oleh undang-undang. Ya. Nah, D, di dalam kontrak tentu ada subjek hukum dan objek hukum. Ya.
dalam suatu kontrak harus mencantumkan subjek hukum dan objek hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang subjek hukum dan objek hukum. Apakah yang dimaksud dengan subjek hukum? Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari, yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia adalah individu atau orang. Yang kedua, badan hukum, bisa perusahaan, organisasi, institusi. Individu itu contohnya Anda sebagai pribadi, ya, dapat menjadi subjek hukum dalam kontrak, dalam membuat perjanjian. Badan hukum, contohnya ya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi sebagai suatu institusi. Dia merupakan suatu institusi yang boleh melakukan atau membuat kontrak dengan pihak lain. Misalnya kontrak atau perjanjian antara Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dengan Anda sebagai mahasiswa. Anda merupakan individu, sedangkan Institut Bisnis Muhammadiyah sebagai suatu badan hukum. Dan ini merupakan satu institusi yang bergerak di dalam pendidikan. Yang kedua, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok objek dari suatu hubungan hukum yang biasanya berbentuk benda atau hak-hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Ya. Contoh objek hukum tadi misalnya ya, sudah saya jelaskan di atas. Anda mengontrak suatu rumah, maka rumah tersebut menjadi suatu objek hukum. Anda mengontrak kamar, ya, tempat kos, nah kamar tersebut merupakan objek hukum. Ya. Anda membeli motor dengan perusahaan leasing, ya. Nah, motor Anda itu merupakan objek hukum. Ya. Nah, saya menjelaskan lebih lanjut mengenai objek hukum. Menurut pasal 503 Kitab Undang Hukum Perdata, benda itu dibedakan menjadi dua. Pertama, benda berwujud. Yang kedua, benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat, ya, diraba dan dirasakan oleh indera manusia. Misalnya apa? Rumah, tanah, sepeda motor, ya. Ya. Dan seterusnya. Benda tidak berwujud adalah benda yang hanya dapat dirasakan saja. Ya. Misalnya apa? Hak cipta, paten, dan merek. Ya. Hak cipta itu bisa dirasakan, tapi nggak bisa diraba karena dia merupakan benda tidak berwujud. Selanjutnya menurut pasal 504 Kitab Undang Hukum Perdata, ya, benda dibagi menjadi ada yang benda tetap, ada yang benda bergerak. Benda tetap adalah benda yang karena sifat, tujuan, dan penetapan undang-undang yang dinyatakan sebagai benda tetap. Misalnya apa? Tanah, rumah, mesin itu benda tetap. Yang kedua, benda bergerak adalah benda yang karena sifat dan ketentuan undang-undang dianggap sebagai benda bergerak. Misalnya apa benda bergerak itu? Meja, mobil, hewan. Ya, itu merupakan kategori benda bergerak. Berikutnya, ya, atau Romawi, saya ingin menerangkan mengenai anatomi kontrak.
kontrak tuh isinya apa saja sih? Ya. Pertama, adanya kepala perjanjian atau kontrak. Kalau kepala perjanjian ini ya biasanya ada judul dari suatu perjanjian atau kontrak. Contoh judulnya perjanjian ya sewa menyewa rumah. Ya. Yang kedua, komparasi atau preamble. Isinya apa? Mengenai hari, tanggal, tahun pembuatan perjanjian kontrak, dan data para pihak yang melakukan perjanjian kontrak. Ya. Jadi dalam kontrak itu harus dijelaskan hari apa, tanggal berapa, dan tahun berapa, serta identitas dari para pihak yang melakukan kontrak. Ya, tentu identitas itu bisa diambil dari KTP. Ya. Antara lain, ya, kalau perusahaan tentu dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau akte pendirian dari suatu perusahaan. Yang ketiga, latar belakang garis miring resital. Latar belakang diadakannya suatu perjanjian kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak. Mengapa sih dia dilakukannya perjanjian? Nah, itu merupakan latar belakang. Yang keempat, kalimat penghubung. Kalimat berupa ya pernyataan kesepakatan para pihak sebelum membuat pasal-pasal tentang isi atau muatan perjanjian. Ya. Yang kelima, substansi perjanjian. Ya. Isinya apa? Definisi, ya, objek perjanjian, jangka waktu perjanjian, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak. Ya, contoh, ya Anda melakukan kontrak, sewa kontrak kamar dengan pemilik rumah. Nah, objeknya harus jelas ya. Nanti Anda dibuatkan definisi yang dimaksudkan dengan kontrak kamar kontrak itu apa sih yang dimaksudkannya gitu. Anda mengontrak kamar untuk berapa lama? Apakah untuk 6 bulan? Apakah untuk setahun? Cara pembayarannya seperti apa? Apakah Anda membayarnya per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun, dan seterusnya. Kemudian ada juga hak dan kewajiban. Ya, kalau haknya Anda apa? Hak Anda misalnya kamarnya harus bersih, terawat. Ya. Hak Anda misalnya menerima aliran listrik. Ya. Ada kewajiban juga. Kewajibannya apa misalnya? Anda tidak boleh merusak ya kamar tersebut, tidak boleh mencoret-coret dan sebagainya. Yang keenam, klausul penunjang. Ya, klausul penunjang ini berisi force majeure atau keadaan kahar atau keadaan darurat. Ya. Addendum, pilihan penyelesaian sengketa, ya, pemberitahuan pengakhiran perjanjian, dan bahasa yang digunakan. Ya. Dalam perjanjian ini bahasanya harus disepakati ya, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing atau ada di dalam kontrak tersebut kedua bahasa tersebut. Yang ketujuh, penutup ya. Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan ditandatanganin oleh para pihak. Jadi penutup dalam suatu kontrak itu ditandatangani oleh para pihak. Para pihak ini maksudnya orang yang membuat kontrak atau perjanjian. Nah, di dalam kontrak ya atau dalam perjanjian ini ada yang kontrak baku, ada kontrak bersyarat ya. Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Bahkan seringkali kontrak tersebut sudah dicetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak pada saat penandatanganin
salah satu pihaknya mengisi data-data, tentu sudah ada belangkonya ya. Contoh, polis asuransi, kontrak pembuatan kartu kredit, perjanjian kredit, pengiriman barang dan lain-lain. Atau kalau Anda dengan kampus ya, ada perjanjian antara Anda dengan kampus, biasa kampus menyediakan belangko, kemudian Anda tinggal mengisi data atau informasi yang diperlukan. Jadi kontraknya sudah baku ya. F yang berikutnya kontrak bersyarat. Kontrak bersyarat adalah suatu kontrak yang pelaksanaannya atau pemberitahuan pelaksanaannya tergantung pada suatu faktor-faktor tertentu ya, yang belum akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kontrak tersebut terjadi apabila dia memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati. Kalau tidak terjadi, ya tentu kontrak tersebut tidak berlaku. Kalau terjadi sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka kontrak tersebut menjadi berlaku. Ya, berikutnya ada pilihan hukum atau pilihan forum dalam kontrak ya. Itu biasa diatur ya, pilihan hukum, choice of laws ya, yaitu para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut ya. Ya, kalau ada sengketa misalnya untuk menginterpretasi isi dalam kontrak tersebut, apakah Anda menggunakan hukum Indonesia atau menggunakan hukum negara lain ya. Pilihan forum, choice of jurisdiction. Para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tersebut pengadilan mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara pihak dalam kontrak tersebut. Anda harus menentukan. Ya, kalau Anda misalnya bersengketa ya dengan pihak yang membuat kontrak, Anda harus sepakati kalau terjadi sengketa diselesaikan di pengadilan mana? Apakah di pengadilan yang berlokasi di Jakarta? Apakah yang berlokasi di Jawa Barat? Itu sebaiknya ditentukan. Pilihan domisili, choice of domestic. Para pihak melakukan penunjukan di manakah domisili hukum para pihak. Ya. Domisili di mana ya? Misalnya apakah domisilinya di Jakarta, domisilinya di Bekasi, atau domisilinya di luar negeri. Jadi harus ditentukan dengan jelas. Kemudian berikutnya wan prestasi dalam kontrak ya. Apakah yang dimaksudkan dengan wan prestasi? Wan prestasi ini ya dikenal juga dengan istilah ingkar janji. Nah, tentu kalau ingkar janji Anda lebih familiar ya. Kalau Anda berjanji sama teman Anda misalnya ketemu jam 8 di McD ya. Teman Anda tidak datang, itu artinya teman Anda melakukan ingkar janji. Atau Anda datang telat, padahal sudah dijanjikan datang jam 8, tapi Anda datang 9, maka dikatakan Anda itu ingkar janji. Jadi, wan prestasi atau ingkar janji adalah tidak melaksanakan isi kontrak, padahal pihak-pihak yang sebelumnya telah sepakat melaksanakannya. Jadi ada pihak yang tidak menjalankan apa yang disepakati yang dituangkan dalam suatu kontrak. Itu namanya ingkar janji. Apa sih penyebab dari wan prestasi? Menurut R. Subekti ada 4. 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ya. Melakukan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Misalnya, Anda sebagai karyawan dijanjikan upahnya 5 juta per bulan. Tetap dibayar upah Anda, upah Anda tetap dibayar per bulan, tetapi besarnya tidak 5 juta. Besarnya mungkin 4 juta. Nah, maka terjadi wan prestasi dalam kontrak tersebut. Ya, karena Anda dibayar tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka kontrak tersebut menjadi wan prestasi. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Ya. Anda contohnya
melakukan perjanjian pasokan barang ke Indomaret misalnya, ya. Anda dalam perjanjian tersebut barang harus dipasok setiap akhir bulan. Tetapi Anda ingkar janji. Karena apa? Karena Anda memasoknya tidak di akhir bulan, tapi setelah itu di awal bulan berikutnya. Jadi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ya. Sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, di dalam kontrak, pembuatannya tentu ada tahapan-tahapannya. Ya. Satu, tahap pertama itu prakontrak. Tahap kedua, kontrak. Tahap ketiga, pasca kontrak. Tahap pertama, prakontrak. Dalam tahap ini, para pihak yang membuat kontrak dimulai dengan negosiasi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, pembicaraan dulu, ya. Nah, kemudian baru dibuatkan Memorandum of Understanding, ya. Kemudian dibuatkan studi kelayakan, dan kemudian dilakukan negosiasi lanjutan. Yang kedua, kontrak. Nah, pada tahapan ini dimulai dengan penulisan naskah awal, ya. Setelah naskah ditulis, kemudian dilakukan pembahasan atas naskah tersebut, kemudian penulisan akhir naskahnya, dan dilanjutkan dengan pendandatanganan kontrak, ya. Yang ketiga, pasca kontrak. Dimulai pelaksanaan kontrak, penafsiran kontrak, dan terakhir penyelesaian sengketa. Ya. Beberapa contoh kontrak atau perjanjian, ya, ada kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, kontrak pinjam meminjam, ya, kontrak pemberian atau hibah, kontrak penanggungan hutang, kontrak kerja, dan lain-lain. Kapan berakhirnya suatu kontrak? Kontrak berakhir apabila adanya pembayaran, ya, ada pembaruan hutang, ada pembebasan hutang, dibayarnya kompensasi, apabila kontrak dibatalkan, akibat berlakunya suatu syarat pembatalan. Nah, berikutnya, ya sedikit saya sampaikan sebagai tambahan kontrak menurut prinsip ekonomi syariah. Apa sumber hukumnya? Sumber hukumnya adalah kitab suci Al-Quran, hadis, ya, yang kita ijma', ya. Ada 3 sumber hukumnya. Kitab suci Al-Quran, hadis, ijma'. Rukun dan syarat perjanjian. Jadi ada rukun, ada syarat, ya. Rukun akad itu, ya, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, kemudian dilakukan akad ijab kabul. Itu namanya rukun, ya. Kemudian B, syarat-syarat akad, barang dan jasa harus halal, sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram batal demi hukum syariah. Harga barang dan jasa harus jelas. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Barang transaksi harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Syarat akad. Ya. Jenis praktek bisnis menurut ekonomi syariah, ya. Praktek bisnis yang lazim dilaksanakan menurut ekonomi syariah adalah praktek bagi hasil, profit sharing, ya. Di antaranya adalah musyarakah dan al-mudarobah, ya. Bukan mudarobah, bukan murabah, ya, al-mudarobah. B, jual beli, sale and purchase dengan prinsip murabahah, salam, istisna, dan ijorah. Di samping beberapa jenis seperti tersebut di atas, ekonomi syariah juga mengenal bentuk lain seperti titipan,
simpanan atau titipan, sewa, jasa, atau kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Materi selesai saya sampaikan, saudara sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Saya ulangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.